Pi Network terancam diblokir di Vietnam. Dan Pi Network sekarang sedang diinvestigasi oleh kepolisian Vietnam. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena para pionir di Vietnam menerima pembayaran menggunakan koin Pi. Sedangkan pembayaran resmi di negara Vietnam adalah mata uang resmi di negara Vietnam. Dan ini menyebabkan masalah karena memang di Vietnam tidak boleh melakukan pembayaran selain mata uang di negara Vietnam. Karena gembar-gembornya di Vietnam, Pi Network bisa untuk pembayaran dan pembayarannya berpacu pada GCV 314.159 dolar. Kenapa ini dipermasalahkan di Vietnam? Karena memang nilainya sangat sungguh tidak masuk akal. Tidak ada koin, tidak ada bisnis yang keuntungannya sangat besar seperti Pi Network yang digembar-gemborkan GCV per satu koin 314.159 dolar. Per tanggal 30 sampai tanggal 1 Juni sudah ada 2 artikel dan sudah ada banyak berita di Vietnam tentang berita Pi Network yang akan diblokir oleh negara Vietnam. Dan ini pionir Indonesia harus berhati-hati, baik pionir Indonesia maupun pionir di luar Indonesia, karena ini bisa menyebabkan masalah. Seandainya hal itu terjadi, mungkin Pi Network nanti akan diblokir dari negara kita. Maka untuk para pionir, berhati-hatilah, jangan terlalu beryuforia dan jangan terlalu berbangga hati dengan Pi Network. Jalani apa adanya dan jalani prosesnya. Di sini ada 5 penyebab kenapa Pi Network diinvestigasi oleh kepolisian Vietnam. Kita langsung aja bahas bersama-sama. Oke, di sini ada 5 alasan teratas otoritas Vietnam meluncurkan investigasi terhadap aktivitas jaringan Pi. Mengutip kekhawatiran atas operasi mata uang kripto, Departemen Keamanan Cyber dan Pencegahan Kejahatan Berteknologi Tinggi di Vietnam telah secara resmi mengumumkan penyelidikan atas aktivitas jaringan Pi, sebuah proyek mata uang digital. Langkah ini dilakukan ketika pihak berwenang menyatakan keprihatinan atas operasi model cryptocurrency yang semakin kompleks dan tidak diatur, terutama yang menggunakan skema pemasaran multi-level. Departemen Le Xuan Minh menyoroti 5 alasan untuk meluncurkan penyelidikan selama pertemuan yang diadakan di Hanoi. Oke, yang pertama di sini Min menekankan potensi pendapatan luar biasa yang terkait dengan usaha cryptocurrency online, dengan menyatakan bahwa tidak ada aktivitas bisnis lain yang mampu menghasilkan keuntungan setinggi itu di ranah digital. Oke, permasalahannya di sini adalah yang pertama, karena gembar-gembor Pi Network itu berharga sekitar 4,7 miliar dalam kurs rupiah. Dan ini di pandangan kepolisian Vietnam ini sangat sungguh tidak mungkin. Tidak ada keuntungan di ranah digital yang setinggi dan sebesar itu pendapatannya. Kemudian di sini yang kedua, namun alasan kedua dibalik penyelidikan terletak pada kekhawatiran pihak berwenang tentang individu yang dipaksa bergabung dengan skema mata uang kripto yang menyerupai model pemasaran berjenjang. Skema semacam itu seringkali melibatkan praktik perekrutan yang menimbulkan tanda bahaya dan berpotensi mengeksploitasi peserta. Kemudian di sini yang ketiga adalah berkisar pada fokus investigasi pada operasi jaringan Pi, khususnya terkait dengan penilaian pasarnya, dengan GCV sebesar 314.159 dolar. Pihak berwenang menganggap jumlah tersebut terlalu tinggi untuk dibenarkan untuk pembelian satu koin Pi. Penilaian ini menimbulkan kecurigaan tentang mekanisme yang mendasari dan potensi risiko yang terkait dengan proyek cryptocurrency. Oke, di sini permasalahannya adalah penilaian pasarnya. Oke, kalian bisa lihat sendiri di sini dengan GCV sebesar 314.159 dolar. Pihak berwenang di Vietnam menganggap jumlah tersebut terlalu tinggi untuk dibenarkan untuk pembelian satu koin Pi. Sebetulnya di sini tidak ada pembelian ya teman-teman ya, tetapi ini adalah harga
harga yang disepakati atau harga yang diinginkan oleh para pioner ketika open mainnet lagi. Nah, ini perlu adanya klarifikasi pihak kepolisian Vietnam dengan para komunitas pioner yang ada di Vietnam. Sebetulnya ini hanyalah miskomunikasi. Kemudian di sini ada alasan keempat berkaitan dengan komitmen otoritas untuk memastikan keamanan dan perlindungan investor dan masyarakat umum. Karena aktivitas cryptocurrency terus bertumbuh dalam kompleksitas, menjadi penting untuk memantau dan mengatur operasi mereka secara ketat untuk mencegah penipuan dan bentuk kesalahan keuangan lainnya. Di sini alasan yang keempat adalah berkaitan dengan komitmen otoritas untuk memastikan keamanan dan perlindungan investor. Sekali lagi di sini sebetulnya hanya miskomunikasi. Dan memang karena CoinPay juga memang belum ada harganya ya teman-teman ya. Karena mungkin kebanyakan orang tahu bahwa kripto harusnya listing di bursa. Sedangkan ini tidak ya teman-teman ya. Memang Pi Network ini penuh dengan pro dan kontra. Kemudian di sini yang kelima, alasan investigasi adalah untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh kurangnya regulasi dan pengawasan yang tepat di sektor cryptocurrency. Oke, sekali lagi ini adalah kurangnya regulasi dan pengawasan yang tepat di sektor cryptocurrency. Oke, jadi di sini peran OJK-nya Vietnam di sini sangat penting ya teman-teman ya. Karena bagaimanapun kripto juga harus ada regulasi dan pengawasan. Nah, untuk di Indonesia sendiri pengawasannya ada OJK ya, dan pemerintah juga tentu sangat berperan penting. Dengan maraknya mata uang digital, ada kebutuhan mendesak untuk membentuk kerangka peraturan untuk melindungi kepentingan investor dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Investigasi yang diluncurkan oleh otoritas Vietnam mencerminkan tren yang lebih luas dari pemerintah di seluruh dunia yang bergulat pada regulasi dan pengawasan mata uang kripto. Seiring popularitas mata uang digital tumbuh, menjadi penting bagi pihak berwenang untuk mencapai keseimbangan antara mendorong inovasi dan memastikan perlindungan investor dan masyarakat umum. Jaringan Pi yang telah mendapatkan perhatian yang signifikan dan basis penggunanya yang besar di Vietnam, sekarang akan diperiksa secara menyeluruh saat penyelidikan terungkap. Departemen Keamanan Cyber dan Pencegahan Kejahatan Berteknologi Tinggi bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran seputar aktivitas jaringan Pi dan mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi kepentingan warga negara Vietnam. Oke, saran saya ya teman-teman ya, kita boleh beryuforia dengan Pi Network, kita boleh melakukan kopdar di mana-mana, tetapi kalau bisa jangan terlalu berlebihan. Karena bagaimanapun tentu ada yang tidak suka dan ada juga yang suka. Bagi yang tidak suka, ini akan menjatuhkan dan mencari celah untuk merobohkan Pi Network. Oke ya teman-teman. Jadi saran kita hanya itu aja ya. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.